Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Minggu, tanggal 18 Agustus tahun 2024. Tema renungan kita hari ini adalah Syukur Pangkal Cinta. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum meneruskan renungan kita pada hari ini, saya terlebih dahulu ingin mengucapkan selamat Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Hari ini seluruh gereja Katolik di Indonesia bersama-sama merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Memang seharusnya Hari Raya ini dirayakan tanggal 15 Agustus, tetapi karena satu dan lain hal, maka dipindahkan ke tanggal 18 Agustus hari ini. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga, gereja meyakini bahwa Maria memang layak untuk diangkat ke surga. Dan bahkan karena begitu layaknya, maka gereja Katolik pun sampai-sampai memberi gelar kepada Maria Ratu Surga, atau bahasa Latinnya Regina Caeli, Ratu Surga. Mengapa demikian? Karena memang hidup Maria itu dipenuhi oleh cinta kasih yang berkobar-kobar tanpa keraguan. Itulah yang membuat gereja merasa bahwa Maria ini sungguh-sungguh sangat layak, sangat pantas untuk digelari Ratu Surga, dan memang Tuhan telah mengangkatnya masuk ke dalam surga baik jiwa maupun raganya, karena hidupnya sangat dipenuhi oleh cinta kasih. Bahkan bangsa Jepang yang katanya tidak mengenal Tuhan, mereka juga punya pemikiran bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang dalam hidupnya menjalankan cinta kasih. Padahal mereka itu dikatakan bangsa yang tidak mengenal Tuhan, bangsa Jepang. Tetapi mereka tahu bahwa sumber kebahagiaan adalah cinta kasih. Apalagi kita yang adalah orang beriman, pengikut Kristus, seharusnya kita memiliki keyakinan yang lebih dari mereka yang tidak mengenal Tuhan, bahwa cinta kasih adalah sumber kebahagiaan. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, berdasarkan kesaksian Injil yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, yaitu Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56, di situ dikisahkan bagaimana Maria setelah menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel, dan malaikat Gabriel pada waktu itu selain mengabarkan bahwa Maria akan mengandung Sang Juru Selamat, malaikat Gabriel juga menyampaikan kepada Maria bahwa saudarinya Elisabet sedang mengandung pada usia yang ke-6, bulan. Jadi Elisabet sedang hamil, sedang mengandung Yohanes Pembaptis, dan usia kandungannya sudah menginjak usia yang ke-6 bulan. Dan luar biasa, dalam kondisi yang sudah mulai mengandung, yang sudah mulai hamil, Maria secara spontan, begitu dia mendengar bahwa saudarinya sedang mengandung, Maria pun segera bergegas menuju ke rumah Elisabet. Dan Injil bersaksi bahwa Maria melayani Elisabet selama 3 bulan sampai anaknya Yohanes Pembaptis dilahirkan ke dunia. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan. Saya pernah napak tilas dari rumah Maria di Nazaret menuju rumah Elisabet di sekitar kota Yerusalem.
itu jaraknya sangat jauh sekali. Jadi sudah beda provinsi, dari provinsi Galilea menuju ke provinsi Yudea. Ya waktu itu saya, ya tentu saja sudah zaman modern, waktu itu saya dan rombongan naik bis eksekutif ya, dan juga lewat jalan tol, sehingga perjalanan itu hanya memakan waktu 3 jam. Tetapi menurut tour leader yang memimpin perjalanan, dia menjelaskan kepada kami bahwa di zaman dulu, di zaman di mana belum ada bis eksekutif, ya apalagi jalan tol, maka perjalanan itu bisa memakan waktu selama 2 hari. Itu pun kalau terus berjalan, dan tidak mungkin Bunda Maria ini non-stop berjalan terus selama 2 hari. Ya, pasti dia membutuhkan istirahat. Ya. Kalau dihitung termasuk dengan istirahatnya itu bisa 5 hari. Ya. Jadi bayangkan ibu bapak saudara-saudari betapa besarnya cinta kasih Bunda Maria ini kepada sesamanya, ya, kepada Elizabeth. Di tengah-tengah situasinya yang juga mengandung, di tengah-tengah situasinya yang juga membutuhkan perhatian, Maria tetap mampu memikirkan kepentingan orang lain. Dia tidak pernah memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Dan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Dan cinta kasih yang begitu besar ini bisa ditangkap oleh Elizabeth. Maka ketika begitu Maria masuk ke rumah Elizabeth, Injil bersaksi bahwa Elizabeth langsung dipenuhi oleh Roh Kudus karena sukacitanya, karena kegembiraannya yang meluap-luap, sehingga ia pun mengalami dikuasai oleh Roh Kudus. Sukacita yang luar biasa. Dan kiranya sukacita dari Elizabeth ini begitu besar, sangat besar, sehingga bahkan menular kepada anak yang ada di dalam kandungannya, yaitu Santo Yohanes Pembaptis yang masih ada di dalam rahim Elizabeth. Juga Injil bersaksi bahwa bayi yang dikandung oleh Elizabeth ini, karena merasakan getaran cinta dari Maria, juga ikut bergembira, bahkan melonjak-lonjak kegirangan di dalam rahim Elizabeth. Itulah kuasa cinta yang murni dari Bunda Maria yang bisa menggetarkan hati banyak orang, yang sungguh mempesona hati banyak orang. Nah, ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita bertanya-tanya, apa sumber kekuatan dari cinta kasih Maria? Mengapa Maria mampu menunjukkan cinta kasih yang begitu besar kepada sesama? Mengapa tidak seperti kita? Ya, kita seringkali asik dengan diri kita sendiri, kita seringkali fokus dengan diri kita sendiri, kepentingan diri kita sendiri, kita seringkali bersikap egois, bersikap egosentris, sehingga seringkali mata kita tertutup untuk melihat kepentingan orang lain. Mengapa Maria punya kekuatan demikian besar untuk bisa mencintai orang lain? Maka jawabannya adalah rasa syukur. Seperti tema renungan hari ini, syukur pangkal cinta. Jadi Maria rupanya di dalam hatinya dia memiliki rasa syukur yang begitu besar akan kasih Tuhan yang telah ditunjukkan kepadanya. Seperti yang terlukis dari Kidung Maria yang juga dituliskan di dalam perikop Injil yang kita renungkan hari ini. Maria mengucapkan kata-kata pujiannya, kata-kata syukurnya kepada Tuhan. Maria berkata, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus." Maria begitu yakin, Maria begitu percaya bahwa hal-hal besar, bahwa segala hal yang terjadi di dalam hidupnya adalah karya Allah semata. Maria tahu, Maria sadar bahwa Allah berulang kali, Allah terus-menerus melakukan karya-karya besar di dalam hidupnya.
Itulah yang membuat hati Maria dipenuhi dengan rasa syukur yang begitu besar, sehingga memampukan dia untuk berbagi cinta kepada orang lain. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya bukan hanya di dalam hidup Bunda Maria, di dalam hidup kita masing-masing, sebenarnya Tuhan juga seringkali melakukan karya-karya yang besar, karya-karya yang luar biasa. Banyak orang tidak mampu menempuh pendidikan, jangankan S3, masuk SD saja mereka tidak mampu. Ya, mereka yang ada di pedalaman Kalimantan dan Papua, mau masuk SD saja tidak mampu. Ya. Bukan tidak punya uang, ya memang sekolahnya tidak ada. Ya, bagaimana mau sekolah kalau sekolahnya tidak ada? Ya. Tetapi mungkin kita ini ada yang S1, S2, S3, mungkin juga profesor. Ya. Nah, seringkali kita itu lewat begitu saja. Seringkali kita tidak sampai bersyukur atas karunia yang begitu besar. Demikian juga di negara-negara yang miskin. Banyak anak-anak mati kelaparan. Banyak orang mati kelaparan. Tetapi kita bisa makan sehari 3 kali. Dan seringkali itu lewat begitu saja. Kita tidak pernah merasa bersyukur atas segala karunia Allah yang begitu besar, yang begitu banyak di dalam hidup kita. Oleh karena itu, ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Injil pada hari ini memberi kita inspirasi bahwa kemampuan untuk mencinta itu hanya bisa dimulai dari kemampuan untuk bersyukur. Maka marilah, tentu kita semua, ya ibu bapak, saudara-saudari, juga termasuk saya, kita semua ingin seperti Bunda Maria, ya, bahwa suatu saat kita boleh diangkat ke surga seperti Bunda Maria. Maka syaratnya adalah satu, kita harus mampu berbagi cinta dengan sesama seperti Bunda Maria. Dan kemampuan untuk mencinta itu sekali lagi hanya bisa kita dapatkan kalau kita mampu bersyukur, mampu mensyukuri segala karunia Tuhan yang telah dilimpahkan di dalam hidup kita masing-masing. Maka marilah ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita syukuri segala karunia Allah yang telah diberikan oleh Tuhan dalam hidup kita. Dan semoga dengan demikian kita pun boleh punya semangat yang berkobar-kobar untuk mencinta seperti halnya Bunda Maria. Tuhan memberkati.